Marilah kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala. Our Father, Lord Christ Jesus, we all come to you and will praise you to glorify your name. We thank you, Lord, for your long, loving care, unfailing love, and grant us your salvation. We ask you, Lord, to be with us. Bless this worship and bless Pendeta Pesolima, that he will do your words. Please keep our heart, our mind for you always. You are so kind and so good. Save us, Lord, and please hear our saying and our prayers. May God be merciful to us and bless us. In Jesus Christ, we all pray. Amen. Terima kasih Sobat Yesirawung yang jauh dari Amerika telah membuka ibadah kita. Baiklah sobat-sobat semua, kita akan masuki sekarang, kita akan mendengarkan narasi ulang tahun ke-10 Persekutuan Doa, dilanjutkan dengan lagu pujian Karena Salibmu yang akan dibawakan oleh Sobat Herce Rompis, dan langsung dilanjutkan lagi dengan ucapan selamat ulang tahun part yang pertama. Kepada co-host, silahkan. Narasi Hari Ulang Tahun ke-10 Persekutuan Doa Alumni SMAK 1 PSKD Lintas Angkatan, Jakarta, 8 April 2021. Persekutuan doa ini tercetus pada saat rapat penutupan Panitia Natal Alumni SMAK 1 PSKD 4 Angkatan 71 sampai 74, yang secara aklamasi menunjuk Sobat Hani Pandelaki menjadi ketua, dan ibadah pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 April 2011, jam 19 di ruang rapat Wisma Bumiasih, Jalan Solo nomor 4, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh semua angkatan. Fasilitas tempat didapat dari keluarga Sinaga. Dan seterusnya diadakan sebulan sekali setiap Jumat pertama bulan berjalan di tempat tersebut di atas. Persekutuan doa ini pun menyelenggarakan acara perayaan Natal dan Tahun Baru, serta perayaan Paskah yang biasanya dibarengi dengan perayaan ulang tahun berdirinya Persekutuan Doa bagi semua alumni SMAK 1 PSKD Lintas Angkatan. Ibadah rutin sempat terhenti pada bulan Oktober tahun 2018 selama 8 bulan, dan baru mulai lagi pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Penataran, Jakarta Pusat. Dan pada bulan Juli tahun 2020, Persekutuan Doa kembali mengadakan ibadah dalam bentuk virtual atau online setiap hari Sabtu pertama bulan berjalan, mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat, agar dapat diikuti oleh sobat-sobat yang berada di benua Amerika pagi hari dan benua Eropa siang hari hingga sekarang ini. Demikianlah perjalanan Persekutuan Doa Alumni SMAK 1 PSKD Lintas Angkatan hingga sampai saat ini telah mencapai usia 10 tahun. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai keberadaan dan pelayanan Persekutuan Doa Alumni SMAK 1 PSKD Lintas Angkatan ini. Amin. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah semua
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Shalom, saya Herce Rompis Hutagalung, alumni 71 PSKD 1, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-10 Persekutuan Doa PSKD 1 Lintas Angkatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Debbie Tiko Alu, lulusan angkatan tahun 1987. Saya mengucapkan happy birthday untuk Persekutuan Doa Lintas Angkatan PSKD 1. 10 tahun penyertaan Tuhan, yakin dan percaya di tahun-tahun ke depan tetap ada penyertaan Tuhan. Maju terus, semangat, sukacita, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Virgo Sinaga, alumni 71. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-10 Persekutuan Doa alumni SMA K1 PSKD Lintas Angkatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, saya Hani Pandelaki, alumni tahun 1971, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 Persekutuan Doa alumni SMA K1 PSKD Lintas Angkatan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Shalom, selamat ulang tahun PD alumni PSKD Lintas Angkatan yang ke-10. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Saya Denan Tumlaka, Angkatan 72, Immanuel. Nama saya Raymond Tumenu. Saya alumnus SMA K1 PSKD Angkatan 74. Saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-10 tahun untuk Persekutuan Doa Lintas Angkatan SMA K1 PSKD. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom, saya Leticia Sudipyo, Angkatan 77 PSKD K1, ingin mengucapkan happy birthday ke-10 untuk Persekutuan Doa PSKD K1. Doa kami kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan, damai sejahtera, sehat selalu. Amin. Terima kasih sobat-sobat semua. Kita lanjutkan masih dalam rangka ulang tahun ke-10 Persekutuan Doa kita ini.
yaitu dengan kata sambutan oleh salah satu penasehat Persekutuan Doa, Sobat Steve Sulaiman, alumni 72. Nanti dilanjutkan dengan lagu pujian Mari Semua Bersukacita oleh Sobat Inge Tumahau, alumni 74, dan diteruskan juga dengan ucapan selamat part 2 kepada Sobat Steve Sulaiman, penasehat Persekutuan Doa. Waktu saya persilahkan. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Kita dipersatukan dalam sebuah kelompok yang istimewa, ya, yang mungkin tidak pernah kita jumpai sewaktu kita masih belajar di SMAK 1 PSKD. Ya, saya lulusan tahun 1972 dan tentu saja saya hanya mengenal teman-teman saya di 72, sebagian di 71 mungkin juga saya kenal, tapi kebanyakan lalu di 73 dan seterusnya tidak saya kenal. Begitu lulus dari SMA, ya kita semua berpisah, terpencar-pencar, dan saya tidak pernah berjumpa lagi dengan siapapun sampai ditemukannya teknologi modern yang luar biasa itu, yang disebut komputer, ya, atau sekarang juga handphone, dan program-program seperti WhatsApp dan Zoom yang mempertemukan kita kembali, menyatukan kita kembali sebagai sebuah keluarga besar. Jadi kita sungguh bersyukur bahwa kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman kita dari satu sekolah yang sama, yang selama sekitar berapa tahun ya, Han? 40-50 tahun ya. Kita tidak pernah berjumpa kembali. Tapi baru sekarang inilah kita dipertemukan kembali, dan puji Tuhan untuk semua itu. Ya. Kelompok doa PSKD ini juga terbentuk hanya karena anugerah Tuhan, lewat teknologi modern yang kita gunakan sekarang ini. Dan kita diingatkan di sini bahwa kita adalah satu keluarga besar. Satu keluarga besar yang pernah mengalami pendidikan di sekolah yang sama. Walaupun kita sekarang terpencar-pencar sampai ke banyak negara, ya, dengan jumlah yang mungkin hanya, saya nggak tahu, mungkin hanya sepersepuluh atau seperseratus yang ada dari yang dulu kita temukan di sekolah, yang sempat bisa dikumpulkan di tempat ini. Dan disinilah kita kembali diingatkan, bukan hanya akan pengalaman kita, tetapi juga dengan kita diingatkan dengan pertumbuhan iman kita dalam Yesus Kristus. Nah, saya sempat berjumpa dengan alumni teman-teman saya yang lain dari kelas saya, dan saya harus katakan bahwa saya sedih bahwa ternyata beberapa orang dari teman-teman saya itu sudah meninggalkan Kristus. Ya. Andai kata teknologi ini sudah ada dari tahun 70-an, hal-hal seperti ini mungkin tidak perlu terjadi. Tapi itulah, kita tidak bisa menyangkal bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Kristus dan menempuh jalannya masing-masing. Tapi biarlah kita yang masih ada di sini, yang masih mau bisa tergabung di sini, akan terus saling mendoakan, saling dikuatkan iman kita kepada Kristus dan pengabdian kita dan pelayanan kita kepada Dia. Terima kasih, Sobat Hani. Ya, terima kasih
Pendeta Emeritus Stephen Sulaiman, penasehat Persekutuan Doa, dan beliau juga hadir pada saat kita mencetuskan ibadah pertama di Persekutuan Doa ini. Baik, kita lanjutkan. Silakan Sobat Inga dengan lagu pujiannya. Mic-nya belum dibuka, Inge. Belum dibuka. Mari semua bersukacita, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Tua dan muda nyanyi gembira, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Kristus pendamai Allah dan kita, sehingga kita saling didamaikan. Kita menjadi Allah pendamai, Allah dan manusia dan selamanya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Shalom, saya Lita Rimbi, alumni SMA Kelas 1 PSKD Angkatan 74. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Doa Lintas Angkatan yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Jerry Loena Pesi, alumni SMA Kelas 1 PSKD Angkatan 74. Mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Doa alumni SMA Kelas 1 PSKD Lintas Angkatan yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun ke-10 Persekutuan Doa Alumni SMA Kristen 1 PSKD Lintas Angkatan. Tuhan memberkati pelayanannya untuk kemuliaan Kristus Yesus. Saya Evi Mustamu, guru PSKD 1 1967 sampai 1997. God bless. Shalom. Saya Franky Rahman, alumni tahun 73, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 Persekutuan Doa alumni SMA PSKD 1
antar angkatan. Semoga tetap eksis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Rusmi Siregar, alumni 71 SMAK PSKD 1, mengucapkan Dirgahayu Persekutuan Doa SMAK 1 PSKD antar angkatan yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Saya Hari Prakoso, alumni SMA 1 PSKD tahun 71, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Persekutuan Doa SMA PSKD Lintas Alumni. Kiranya semua firman Tuhan boleh menjadikan berkat bagi kita, untuk kita boleh saling mengasihi, saling melaksanakan firman-Nya dalam kemuliaan bagi namanya saja. Haleluya. Amin. Shalom, saya Ian Moniaga, angkatan 75. Ingin menyampaikan selamat berulang tahun ke-10 untuk Persekutuan Doa Lintas Angkatan Alumni SMA PSKD 1. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih sobat-sobat semua. Sobat Pendeta Steve Suleman, alumni 72, Sobat Ingat Tumaho, alumni 74, dan sobat-sobat yang tadi mengucapkan selamat ulang tahun. Kita akan masuk ke part 3, yaitu kata sambutan mewakili sobat-sobat yang hadir, yang akan dibawakan oleh Sobat Walter Ake Engelen, alumni 71, yang akan dia menyampaikannya dari rumahnya di Darwood, Maryland, East Coast, Amerika. Dan langsung dilanjutkan dengan pujian, lagu pujian dengan judul Majesty oleh Sobat Tina Huta Barat, alumni 76, dan part terakhir ucapan selamat, part 3, kepada Sobat Walter Ake Engelen. Silakan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur sekali karena bisa mengikuti kebaktian bersama lintas angkatan. Nama saya Walter Engelen, 1971, dan saya harap bahwa kebaktian ini terus dibawa melalui Zoom. Karena dengan begitu kami di Amerika bisa mengikutinya. Karena kami merasakan kesejukan, kesejahteraan kepada kami. Juga bisa melihat saudara-saudara kami yang di Indonesia, di Eropa, dan tempat-tempat yang lain. Dan kami turn up kepada para pengurus penyelenggara, Hani, Herce, dan yang lain-lain. Saya tidak bisa sebutkan yang lain, tapi kami bersyukur dengan kebaktian ini. Keep it up. Thank you. Terima kasih, Sobat Ake. Silahkan lagu pujian Sobat Tina. Mari kita sembah dan muliakan Tuhan Yesus yang sudah datang ke surga untuk segenap umat-Nya. Dia telah mati dan dibangkitkan untuk menjadi Raja. Majesty. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His Son, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Make me divine, some glorify Christ Jesus the King. Oh, Majesty,
worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King over kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Make me wise, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King over kings. Jesus who died, now glorified, King over kings. Shalom, saya Tina Huta Barat, Angkatan 76. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Persekutuan Doa yang ke-10 SMAK PSKD 1 Lintas Angkatan. Kiranya melalui persekutuan doa ini, kasih di antara para alumni semakin kokoh dan nyata. Biarlah kiranya Tuhan Yesus terus memberkati persekutuan doa ini. Amin. Shalom, saya Roslyn Silitonga, Angkatan 74, mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-10 Persekutuan Doa Alumni SMA 1 PSKD Lintas Angkatan. Semakin dahsyat dalam melayani Tuhan dan diberkati dalam segala hal. Amin. Shalom, saya Charles Van Munster dan Noni Gerungan, alumni 67, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 Persekutuan Doa Alumni SMAK 1 PSKD Lintas Angkatan. Shalom, saya Vera Haugland, alumni 66, berdomisil di Inggris. Happy 10th birthday Persekutuan Doa Alumni 1 PSKD Lintas Angkatan. All the best dan sukses selalu. God blessing. Shalom, saya Petri Rimbi, alumni Angkatan 72, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persekutuan Doa Alumni SMA K1 PSKD. Tuhan memberkati. Shalom, saya Daniel Budi Rahayu dari Angkatan 71 SMAK 1 PSKD mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-10 bagi Persekutuan Doa SMAK 1 PSKD antar lintasan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam sejahtera. Baiklah, terima kasih sobat-sobat semua. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum memasuki khotbah. Perlu saya sampaikan, sampai saat ini peserta tersenior yang hadir adalah Sobat Ronald Gerungan dari alumni 64, lalu ada Ibu Guru Evi Mustamu yang tadi juga sudah memberikan ucapan selamat, dan ada satu lagi sobat kita, Carla Worotikan dulunya, sekarang Carla Sabu, yang dalam kondisi tidak bisa melihat juga hadir dalam ibadah ini.
Baiklah sobat-sobat semua, saya akan serahkan sesudah ini kepada Pendeta Hengki P5, alumni 69. Pendeta Hengki, saya persilahkan. Oke, selamat malam, shalom semua. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi untuk teman-teman di belahan dunia ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir pada saat ini melalui pertemuan Zoom ini. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah mimpin kami dalam pertemuan ini selama 10 tahun terakhir ini. Ada beberapa waktu, ada bolong. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk kami boleh online sekarang ini dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam persekutuan ini. Hadirlah di sini ya Tuhan dan berikan kepada kami sinyal yang baik supaya kami boleh mendengar kesaksian dan firman Tuhan ini dan boleh menguatkan kami semua. Jamah teman-teman yang lemah dan keluarga mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara semua. Saya waktu diminta akan men-sharingkan firman Tuhan ini, maka agak kaget sedikit karena memang agak berbeda ya. Dan saya pilih akan tema yang diambil di dalam firman Tuhan itu dengan satu judul. Maafkan saya mempersiapkannya tapi kok jadi hilang. Judulnya integritas, tantangan kita di akhir zaman. Ada beberapa poin integritas. Integritas itu berbicara mengenai suaranya kurang keras ya. Gimana suaranya, cukup? Oke, sorry. Sekali lagi, nama saya Hengki P5. Saya lulusan 69, tapi sebenarnya 68 juga sudah mulai. Jadi saya tinggal kelas pada waktu itu. Dan 1 tahun sehingga 69 baru tamat. Papa saya pendeta, tapi kemudian jadi jaksa. Dan puji Tuhan beberapa puluh tahun kemudian saya jadi pendeta karena panggilan. Pada waktu itu saya masih di satu bank dan saya menjadi seorang pemimpin di sana, puji Tuhan. Lalu satu waktu tuh ada satu hamba Tuhan, dia call saya, kamu mau dipakai karena waktu saat teduh. Kemudian dia katakan saya dipanggil sama seperti Abraham, keluarlah dari daerahmu dan kamu dikasih ayat itu. Dan kemudian saya bertanya apa maksudnya, kamu mau dipanggil untuk full time melayani Tuhan. Pada waktu itu tahun 94 dan akhirnya saya masuk di sana. Dari gaji yang cukup lumayan berapa juta gitu ya. Kemudian masuk, kemudian gajinya dikasih persembahan PK, gaji istilahnya itu cuma 300.000 dan membuat saya wah. Tapi itu sesuatu yang baru dalam hidup aku. Saya sengaja kasih tahu bahwa saya anak pendeta, tapi saya dilahirkan baru kembali. Saya lahir baru dan kemudian ada merasa sesuatu yang indah yang terhilang ternyata selama itu kembali kepada Tuhan. Dan hidup saya agak berubah, bukan agak tapi sangat berubah. Dan kemudian ini menjadi satu dasar saya bisa boleh berani berbicara tentang integritas. Integritas itu berbicara sederhana sekali, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati
mendorong kita untuk melakukannya dengan tepat. Integritas itu dalam Perjanjian Lama berbicara mengenai satu kondisi tanpa celah. Itu sesuatu yang utuh, sempurna, tulus, ikhlas, dan jujur. Saudara yang dikasih Tuhan, memang bicara mengenai sesuatu yang jujur. Apa yang kita omongin dan apa yang kita kerjakan itu sama. Dan hari-hari ini memang itu perlu pergumulan banget untuk bisa mendapatkan akan hal itu. Dalam Perjanjian Baru, integritas itu berbicara kejujuran, menganut satu pola perbuatan yang baik. Lalu kalau bicara mengenai integritas, ada tolok ukurnya. Siapa yang bisa jadi contoh di situ? Di dalam Alkitab, maka kita menemukan Tuhan Yesus. Dia adalah integritas. Dia adalah the man of integrity itu sendiri. Dan itu kita contoh. Itu sebabnya kalau kita melihat bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pertama kali manusia diciptakan, maka kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita as an image of God. Serupa dengan Dia. Cuman karena dosa, hancurlah tetap manusia berdosa. Dan kita dilahirkan pun dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya membuat kita semakin sulit. Yang kita pengen buat baik, yang jelek yang jadi. Menjadi kita jadi berkeluh kesah, susah hidup. Bagaimana hidup yang benar-benar yang baik ya? Susah sekali, saudara. Dan itu yang membuat hidup ini jadi semakin kacau. Saya mengalami akan hal itu. Saya menikah, Ibu Herce itu tetangga, ya. Dan saya menikah dengan orang Tapanuli juga ya. Dan di dalam pernikahan kita, maka lahir 2 orang anak. Tapi mereka juga bisa bicara bahwa papa mereka itu dulu dan sekarang sangat berbeda. Kenapa? Karena dulu kacau, saudara. Anak saya yang paling besar itu mengalami sesuatu yang unik. Jadi karena saya kurang suka begitu loh. Jadi orang watak Ambonnya itu masih muncul. Tapi setelah saya dilahirkan baru kembali, kami terima Tuhan Yesus lahir baru, itu berubah hidup. Saya boleh katakan itu berubah hidup. Dan satu waktu saya datang kepada istri dan minta ampun. Kenapa? Karena saya banyak buat salah sama dia. Saya mesti minta ampun, saya mesti declare, minta ampun, dan saya janji tidak berubah lagi. Masalah dalam wanita, kalau lihat tetangga, lihat teman kantor, lihat gini, ada, wah, jadi nyorong sana. Belum masalah-masalah yang lain. Saudara, kelahiran baru itu penting, menjadi orang baru. Dan itu saya lagi masuk kepada satu sisi, bagaimana caranya kita boleh menjadikan dapat hal itu kita perlu mengerti mengenai pengajaran di dalam Tuhan Yesus mengatakan bahwa harus ada sesuatu hal yang kita perlu dilahirkan supaya kita kalau dilahirkan baru kita perlu cuci tangan bersih dengan darah Tuhan. Jadi kita minta ampun sungguh-sungguh. Di dalam pelajaran saya ingin share sedikit mengenai ada tiga hal kita menjadi dalam hidup itu menjadi semakin serupa dengan Dia. Ada satu prinsip yang pertama adalah justification. Justification itu adalah satu prinsip di mana kita sadar kita salah, kita datang kepada Tuhan, dan minta ampun sama Tuhan. Justify artinya kita ngerti akan hal itu, lalu kita minta ampun. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Ya Tuhan Yesus. Tapi tandanya setelah kita minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh kita dilahirkan baru, kita berubah. Hidup kita berubah. Saya berdoa, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang disayang Tuhan, mari berubah akan hal itu. Dan kemudian setelah itu, maka kita mengalami poin yang kedua, itu adalah sanctification. Pertama kali justification, kedua sanctification. Pertama kali justification itu butuh dalam hidup kita kerendahan hati.
kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita terbuka. Anda kalau ketemu sama Tuhan, Anda, saudara, harus terbuka sama Tuhan. Keterbukaan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin lurus, semakin kuat, semakin berani. Tuhan, aku butuh Engkau. Ampuni dosaku. Sucikan aku. Aku suka main mata, mungkin dalam hal seks, mungkin dalam hal aku sombong, Tuhan. Ampuni aku. Darah-Mu yang kudus menyucikanku. Lalu kemudian setelah itu datang lagi Tuhan mulai, biasanya kalau kita mulai dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mulai mengajar kita sehingga kita menjadi seorang murid Tuhan. Jadi sebenarnya sanctification itu berbicara mau belajar jadi murid Tuhan. Aku tahu kok, aku tahu. Sebelum lo tahu Alkitab, gue juga udah tahu. Kan ngomongnya begitu. Tapi kita tahu belum tentu kita lakukan. Masuk di situ mulai prinsip-prinsip integritas. Kita tahu tapi kita belum lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya agak sangat kaget karena setelah lahir baru kita mulai belajar sedikit, boleh melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang dulu ngajarin kita tentang kekristenan. Sehari-hari ini hilang dia kekristenannya, nggak takut sama Tuhan. Bahkan lebih lagi keturunannya dia, wah, jual gereja jadi masjid. Ada sebegitu banyak. Dan kekristenan apalagi di Amerika, waduh, dan di Eropa, waduh. Ini kita 10 tahun udah di sini persekutuan doa tiap minggu ya. Mereka di sana, wah, ngapain? Generasi muda apalagi dengan sekarang. Tapi puji Tuhan, integritas berbicara. Ada segelintir orang, bahkan cukup lumayan, orang-orang di timur Indonesia, khususnya di Indonesia, yang bangkit, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita sedang berdoa dan melihat akan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Di gereja saya kebetulan memimpin kelompok sel. Kelompok sel di gereja kami cukup lumayan, hampir 10.000, Saudara. Memang dengan pandemi ini turun 30% turun. Tapi masih ribuan, Saudara. Ribuan. Dan saya melihat pertumbuhan jemaat bertumbuh. Kalau kita buka diri untuk mau jadi murid Tuhan, kita di SMA kan, kalau kita nggak suka guru itu, ya, maka kita tutup, pasti jeblok. Saya mengalaminya. Saya pernah tinggal kelas, bongkar PSDD punya sekretariat, hari bocoran, ketahuan sama Om Pit marah banget. Kamu anak pendeta begini. Kena deh. Akhirnya nggak naik kelas. Oke. Jadi tunduk untuk mau belajar. Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Dan kamu harus mengajari mereka jadi murid Kristus. Dan penuhi bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak gampang untuk melakukan akan hal itu. Apalagi kalau kita tidak punya contoh. Nah, mari kita belajar untuk ketemu Tuhan, belajar sama Tuhan, lalu menjadi semakin serupa dengan Dia. Saya bawa saudara untuk coba lihat di dalam Alkitab dulu. Mari kita lihat, saya kasih ayat yang inti sebenarnya di dalam integritas ini, di dalam kitab Mazmur pasal 24, Mazmur 24 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ingin saya baca. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, ayat 4, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, tidak jujur. Orang yang bersih tangan dan murni hati, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima bicara begini. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini berbicara sesuatu yang, yes, anak-anak Tuhan, persekutuan di doa ini, saya harap sudah ada di situ. Kita semua orang Kristen, mudah-mudahan ada di situ.
Tapi kalau kita lihat perkembangan zaman, aduhai. Ada anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin yang korupsi masih aja. Cerai banyak banget, gampang banget cerai kawin. Di sini nggak ada, kalau di luar banyak. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Dan kita menjalani hidup ini sesuai yang Dia mau. Menjadi semakin serupa dengan pertanyaannya. Bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Ya, saya percaya bahwa kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Tuhan. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Kita perlu apa lagi? Firman Tuhan. Itu sebabnya kita mendorong supaya kita baca firman Tuhan tiap hari. Kita punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan itu tiap hari anak-anak kita melihat, lalu mereka bisa melakukan, dan kita boleh melihat akan hal itu. Maafkan saya ini karena hilang. Tadi sudah diselesai siapin, tapi ternyata hilang. Roh Kudus berbicara bahwa ada satu Roh Kudus, itu Dia yang tuntun kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan mengingatkan kepadamu apa yang aku sudah pernah sampaikan. Bahkan hal-hal apa yang Dia terima daripadaku, Dia akan langsung ngomong kepadaku. Tapi kita butuh sebenarnya telinga rohani yang peka. Tapi kalau kita tidak sering bergaul dengan Dia, mendengar sama Dia, arahkan hati pikiran kita kepada Dia, maka kita tidak akan mendapatkan akan hal itu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, baru-baru ini kita memperingati akan hal itu, maka Dia bilang sebelum Dia naik, Dia bilang sama murid-muridnya, kamu jangan pergi dulu. Kamu tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus itu yang disampaikan kepadaku, aku sampaikan kepada kamu, Sang Penolong itu Dia turun kepada kamu. Setelah itu baru kamu boleh pergi, tinggalkan hal ini, tinggalkan Yerusalem. Hal itu sebenarnya berbicara mengenai Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun, maka mereka sangat sukacita. Mereka ada satu kuasa yang turun kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Bahkan tiap-tiap hari setelah itu, mereka datang berkumpul di rumah-rumah. Jadi datang ke sinagog. Kemudian di rumah juga mereka lakukan hal yang sama. Lalu kemudian mulai terpencar mereka. Mereka punya kuasa, saudara. Roh Kudus turun, itu membuat manusia, kita anak-anak Tuhan, punya kuasa akan hal itu. Lalu kita berani, kita mendapatkan hal-hal yang dapat daripada Roh Kudus menuntun kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru, yang berbeda sekali, yang bersih tangannya. Kemudian hati yang baru, dan mempunyai satu integritas, ingin menyukakan hati Tuhan. Saya percaya ini bukan hanya Pak Pendeta. Saya percaya ini semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Saya melihat pertumbuhan jemaat itu sama seperti kami dulu, itu mulai bertumbuh menjadi orang-orang hebat. Mereka bahkan sampai bawa jiwa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sangat banyak. Mereka punya kuasa, mereka berdoa, doa di tempat atau doa keliling satu daerah, dan di tempat-tempat yang mereka doa itu mujizat terjadi. Banyak sekali. Sangat banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang didapati dari orang percaya yang berintegritas? Berkat Tuhan. Berkat. Dan saya berdoa supaya saudara yang mau diberkati punya integritas yang baik. Dengan hidup, connect dengan Tuhan yang benar. Mereka dapat menyembah dalam hadirat Tuhan. Mazmur pasal ke-25. Mereka mendapatkan kebenaran juga di dalam, mereka mendapat hidup yang benar. Orang yang hidup yang benar di dalam kitab Mazmur 92 bicara orang benar itu hidup itu seperti diibaratkan seperti pohon kurma dan pohon aras dari Libanon. Mazmur pasal ke-92, orang benar itu hidup seperti pohon aras di Lebanon dan pohon kurma
atau pohon aras atau pohon kurma. Saudara kalau baca, maaf saya bawa, coba lihat ya. Ayat 90, Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di pelataran Allah kita pada masa tua pun, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan sedar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar ketemu Tuhan, kalau dia terus hidup, dia subur, dia kuat, dia ditanam, dan pada masa tua pun masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang benar. Anda hanya bisa jadi orang benar kalau Anda dekat dengan yang benar. Dan kalau Anda mau jadi orang integritas, mempunyai integritas yang baik, Anda harus dekat dengan sang integritas, dengan Tuhan itu sendiri. Lalu setelah dekat, terima dari Dia. Pada waktu engkau terima dari Dia, saudara, saya percaya Anda akan dirubah. Anda akan dirubah. Mereka akan lihat perbuatanmu yang baik. Mereka akan lihat perbuatanmu yang baik. Kenapa? Karena Anda acting, Anda berbicara. Perbuatan yang baik mulai dari bicara. Anda melakukan sesuatu. Anda melihat, dan orang-orang itu, tetangga kita itu melihat, beda. Dia sekarang berbeda loh, dia berbeda. Lalu mereka muliakan Tuhan. Orang yang mempunyai integritas tidak melakukan hal-hal itu untuk dia dipuji. Kita orang Ambon, saya orang Ambon, itu ada istilah, ada beberapa tempat yang lain juga, ada punya ngerti istilah itu, makan puji, melakukan sesuatu untuk dipuji orang. Kalau orang yang berintegritas tidak punya begitu hal itu. Semua yang dilakukan untuk supaya dia ditinggikan. Bersih. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang disembah. Doa saya, saudara-saudara, mari kita semua menjadi orang-orang yang punya integritas. Ada contohnya, the man of integrity, itu Yesus Tuhan. Supaya kita menjadi semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Amin. Mari, saya mau tutup dengan kita, supaya kita mendapatkan, kita masuk dalam doa Bapa kami. Supaya kita doa sama-sama. Biar nama Tuhan. Sebelum doa Bapa kami, sebelum doa, saya ada satu hal itu bicara mengenai ada tantangan-tantangan yang kita akan alami. Maafkan saya, ada agak panjang nggak? Sampai jam berapa nih Pak? Silakan. Sampai jam? Sampai selesai. Oke, ada 3 tantangan minimal. Saya coba share buat saudara. Saudara lihat ini tantangan daripada kalau kita mau menjadi seorang integritas yang baik. Nomor 1 tantangan, di dalam Alkitab ini saya ambil tantangan ujian keadaan. Ujian apa saudara? Ujian keadaan. Ini yang poin yang pertama. Tentang Daniel. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel, kita tahu Daniel dan teman-temannya, mereka ditahan, mereka dikasih nama yang lain, tetapi mereka tetap pakai menyembahkan, bahkan menyembah dewa-dewa lain itu. Mereka tetap. Dan memang mereka orang-orang pandai. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Karena mereka ngotot nggak mau, mereka dimasukin dalam penjara. Itu saudara. Ya, masih ingat ceritanya? Lalu kemudian pada waktu itu mereka bilang, iya, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ujian keadaan. Ini ada keadaan, you mesti nyembah patung itu. You harus lakukan sesuatu. Tetapi dalam sanubari enggak. Tapi itu berat banget.
Bayangin pemimpin, bayangin bos di kantor, bayangin penguasa. Dia lakukan, dia katakan harus, kalau gak mati loh. Tapi Daniel, dia tidak mau ikutin. Biar saya percaya Tuhan itu bisa bantu saya, tolong saya. Tapi kalaupun dia nggak tolong, gua nggak akan sembah patung lo. Itu yang pertama. Tantangan ujian yang kedua, ini sebut ujian kesempatan. Yusuf, anak Yakub, dia dijual, kemudian dia jadi penguasa pada waktu itu, atau jadi orang kepercayaan daripada Potifar. Kejadian pasal 39 ayat 8 dan 9. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Rupanya dia dijebak karena istrinya ini, Potifar ini, dia kesengsem atau dia lihat itu matanya hijau. Lihatin si Yusuf yang ganteng dan cakep, muda ini. Lalu mengajak supaya tidur bersama. Yusuf menolak. Yusuf bilang begini, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini bagus sekali. Bukan dosa terhadap suaminya, bukan dosa terhadap Potifar, tapi dosa kepada Allah. Dan dia tolak akan hal itu. Ujian kesempatan. Dia ada kesempatan karena sudah kosong semua, dia bisa ambil, dia bisa colong gitu. Tapi no, ada satu mata yang tidak kelihatan, yang memperhatikan akan kehidupan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ujian yang berikutnya, yaitu ujian dilupakan. Ujian kesempatan, ujian keadaan, dan ini ujian dilupakan. Kisah ini adalah kisah di dalam Esther, itu tentang omnya si Esther, yaitu Mordekai. Mordekai, dia tidak sebutkan bahwa dia dari suku Yahudi, orang Yahudi, tapi pada waktu itu maka ketahuan dia di sana, tapi dia punya kesalahan itu, dia nggak mau nyembah kepada si orang itu, wakilnya si raja. Jadi akhirnya wakil ini marah sekali, lalu dia diikhtiar untuk dia membalas akan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang membuat marah banget. Jadi akhirnya mereka, Haman itu marah sama dia, lalu berikhtiar membunuhnya, si Mordekai itu. Nah, pada waktu itu ceritanya itu kisahnya unik sekali. Dia pernah dalam waktu setelah Esther jadi pengganti permasyurinya itu, dia duduk di depan. Jadi Mordekai ini suka duduk di depan untuk sekaligus mengikuti perkembangan yang terjadi Esther di dalam istana. Dia mendengar, dia pernah melihat, mendengar ada mereka berkong kali kong mau bunuh Raja Ahasiweros. Tapi dia tahu begitu, dia kasih sampaikan. Akhirnya raja mendapatkan hal itu. Waktu dicek benar, itu ternyata itu benar. Mereka diciduk dua orang itu. Lalu dibunuh, disulahkan. Tetapi itu hanya dicatat saja. Sudah lama sekali, dia tidak dikasih hadiah. Padahal raja loh yang mau dibunuh. Nah, entah kenapa pada waktu setelah Haman ini berikhtiar mau membunuhnya, dia udah pasang tiang sula yang besar sekali, dipanjang gede sekali depan rumahnya. Lalu pada malam itu, besoknya dia mau sulahkan si Mordekai ini karena nggak sembah dia. Malam itu Tuhan bikin si Raja Ahasiweros ini kagak bisa tidur. Bolak-balik. Akhirnya dia panggil orang, tolong buka-buka. Ada apa, saya mau baca. Begitu dia buka catatan-catatan, kejadian-kejadian
dia ketemukan di situ ada ditulis tentang Mordekai yang berjasa pernah dia dihindarkan pemberontakan di dalam istananya. Lalu dia bilang, wah ini si Mordekai ini pernah dikasih hadiah apa? Nggak pernah apa katanya. Lalu dia bilang, ya kalau begitu kita mesti kasih. Lalu dia bilang, itu siapa di luar? Haman di luar. Lagi jalan. Lalu dia bilang, panggil Haman. Akhirnya dia bilang, bagaimana caranya untuk kasih orang yang pernah menyelamatkan raja? Bagaimana apa yang hadiah yang kita mesti kasih kepada dia? Maka dia katakan mesti begini, kasih keledai, kasih jubah, kasih cincin. Dia pikir itu dia, tapi ternyata panggil, kamu lakukan itu, kasih ke Mordekai. Wah, berbalik, saudara. Kebalik. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dilupakan. Mungkin saudara pernah melakukan sesuatu, mungkin doa juga, nggak tahu udah berapa lama doa. Kayaknya nggak ada jawab. Kayaknya Tuhan lupa. I tell you the truth, nggak pernah lupa. Tuhan itu baik, sungguh sangat baik, amat sangat baik. Kalau you percaya sama dia, you sungguh-sungguh dengan dia, saudara akan melihat yang sama, yang sungguh-sungguh. Saya ingin baca satu ayat, ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9. Saya tutup dengan kesaksian ini, ada satu kesaksian lagi tentang dilupakan ini. Ada seorang hamba Tuhan dari Swedia. Ada 2 keluarga sebenarnya, tapi dari 2 ini saya pilih 1 ini. Diminta mereka mendapatkan sesuatu karena di sending dari Swedia ini kirim mereka itu ke Afrika. Lalu untuk menjadi orang di sana, dan mereka suka sekali. Keluarga ini punya dia istri dan anaknya masih kecil. Suka. Sungguh-sungguh mereka mau melayani jadi misionaris di sana. Terjun terus sampai di Afrika, mereka datang ngelapor, kemudian mereka dikasih satu parang, kemudian suruh diutus pergi ke sana. Masuk hutan, saudara. Dibabat hutannya, jalan tetap berapa lama, berapa jauh, mereka tidak dapat. Akhirnya mereka ketemu satu kampung di sana setelah babat hutan begitu lama. Tapi waktu mereka berjalan di sana beberapa hari, berapa minggu mungkin ya, berapa bulan, ternyata orang-orang kampung itu nggak mau terima mereka. Kenapa nggak mau terima mereka? Karena mereka bilang, nanti dewa-dewa kami di sini, jadi tua-tuanya bilang, kalau dewa-dewa kami nanti marah, ada orang bule masuk, nggak boleh. Jadi akhirnya, tapi di hatinya sudah dapat di situ. Mereka mundur kurang lebih berapa kilo gitu dari desa itu, lalu mereka bikin bivak di sana. Dari tanah liat, lalu mereka tinggal di situ. Tapi tantangan yang paling besar itu malaria. Diserang dia mereka, waduh, tapi karena mereka sudah kekeh pengen jadi saluran berkat Tuhan untuk memberitakan Injil di daerah itu, maka mereka tetap ngotot tinggal di situ. Sakit demi sakit, sembuh lagi. Tapi akhirnya istri daripada hamba Tuhan ini, itu dia hamil. Tapi waktu hamil tua, dia kena malaria. Waduh, sakitnya besar, dia susah sekali. Dan anehnya, orang-orang daripada kampung itu tutup. Tapi selama dia hamil, itu aneh, Tuhan buka saluran dari mereka. Jadi ada satu anak kecil, suka datang kepada keluarga ini, lalu dia jual telur ayam dan daging ayam.
Itu satu-satunya. Jadi seminggu sekali dia datang. Nah, pada waktu dia datang, istri daripada hamba Tuhan ini ngajarin dia. Dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Dia dengar Yesus, dia terima Tuhan Yesus. Habis kemudian dia balik lagi. Tapi yang susahnya setelah orang ini dia memberitakan Injil, setelah beberapa waktu kemudian, sebelum akhirnya dia melahirkan seorang anak perempuan. Tapi 1 minggu setelah dia melahirkan anak perempuan, dia sakit berat, istrinya meninggal. Sebelum meninggal, dia bilang sama suaminya, kasih nama anak itu Aina ya, Aina. Oke. Terus dia meninggal. Suaminya menguburkan dia, gali lubang, kuburin dia di situ. Dan dikasih nama. Tapi begitu selesai dia kuburin, dia marah sekali. Dia marah, dia teriak, dia gitu-gituin sama Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan semuanya. Istriku yang cantik, yang pintar ini, kami sudah lakukan semua untuk mengabarkan Injil. Tidak ada hasilnya. Kecuali anak kecil itu yang datang, tapi yang lain tidak ada hasil. Sekarang kau ambil lagi istriku. Marah besar, aku tidak mau Tuhan lagi. Aku mau kembali. Orang ini kembali, saudara, ke Swedia. Tapi anak bayi ini, dia titip sama rekan misionarisnya yang sudah duluan keluar dari situ. Lalu dia balik pulang. Lalu dia bilang, jangan ngomong-ngomong tentang Tuhan kepada saya. Marah saya. Dan dia marah benar-benar. Dia kecewa benar sama Tuhan. Mereka pergi, lalu anak ini berpindah-pindah. Terakhir dia pindah, dia diangkat anak sama seorang misionaris dari Amerika. Lalu kemudian mereka balik ke Amerika. Dia besarkan di Amerika. Akhirnya dia ketemu dan dia nikah dengan orang cukup lumayan, dosen kalau saya tidak salah, tapi juga pendeta. Dan anak ini tahu kisahnya. Dia sering dapat mimpi bahwa dia ada punya saudara 4 orang dan dia suka bermain-main demikian. Dan tiba-tiba satu waktu dia baca bahwa dari koran, di dalam koran, ada satu pergerakan yang terjadi di Afrika itu, di desa, di tempat di mana mereka dia tahu akan hal itu, dan dia kaget. Ada terjadi satu pergerakan besar di sana. Ada banyak orang bertobat, ada sekolah Kristen, ada rumah sakit Kristen, dan orang bertobat banyak sekali. Dan itu membuat, wih, hebat ya, bagus ya. Dan dia terus berikhtiar untuk mencoba ada hubungan dengan ayahnya, karena dia dengar ayahnya masih ada, tapi dia pengen pergi. Jadi satu waktu mereka dapat tiket untuk pergi ke Swedia. Suaminya itu juga sudah jadi hamba Tuhan. Mereka pergi. Tapi sebelum sampai ke Swedia, mereka mampir di Inggris, di London. Pada waktu mereka datang ke London, mereka di satu gedung tempat tiba-tiba mereka sedang jalan-jalan keluar melihat itu, mereka dengar ada satu KKR. Lalu akhirnya dia datang, mereka berdua ini datang di KKR itu. Ternyata yang khotbah itu seorang pemuda, orang muda hitam, cukup hitam, tapi banyak sekali dibawa. Oke. Lalu dia menceritakan di situ tentang ada satu pergerakan di desanya yang tadi anak ini lahir itu, di daerah itu. Setelah selesai dia khotbah, Aina ini dia datang dekatin. Kamu pernah dengar nggak kesaksian seorang hamba Tuhan? Istrinya meninggal di sana setelah dia melahirkan seorang anak perempuan. Kamu tahu nggak? Lalu anak pendeta anak muda ini bilang, iya, itu saya. Itu ibu pendeta, saya lupa namanya. Itu saya yang saya dapat berita tentang Yesus, tentang pelajaran tentang Yesus. Itu dari ibu pendeta itu. Hah? Kamu siapa? Saya Aina. Waduh, mereka pelukan. Aduh, puji Tuhan, Tuhan menemukan. Jadi Papa bagaimana? Papa masih di Swedia, saya masih mau pergi ke sana. Jadi akhirnya dia cerita ada mungkin sudah 1000-an lebih orang yang terima Yesus.
Ada sekolah banyak sekali, dan sekolah Alkitabnya ada, sekolah biasa, kemudian sampai rumah sakit muncul di sana. Jadi anak ini jadi kaget. Hah? Tuhan luar biasa. Iya. Singkat cerita, mereka sampai ke Swedia. Dan mereka dengar, mereka sudah tahu juga, dia dan suaminya tahu bahwa papanya itu udah murtad. Gitulah kira-kira. Tapi malah bapaknya udah nikah dan punya anak lagi, udah 4 orang kurang lebih. Akhirnya mereka sama-sama, boleh nggak pergi? Aduh, mereka orang itu dikenal, jadi saudara-saudaranya tahu, tapi dia bilang, kalau datang di sana jangan ngomong Tuhan. Marah tuh papanya. Udah jadi. Akhirnya mereka berhenti di satu tempat, rumah yang di pojok sekali, pinggir kota, dan sangat kumuh sekali. Lalu mereka ketok, "Papa, ini Aina datang." Nggak ada bergerak. Lalu akhirnya buka, datang sini. "Pa, ini Aina datang." Ada satu onggok, ada tulang di pojok sana itu bergerak. Waktu dia bergerak, dia bangun. Aina ini datang, anak perempuan ini datang. Lalu ketemu dia. Kalau dia bilang, "Aina, saya Aina, Papa masih ingat Aina?" "Ya, nah bukan saya nggak sayang kamu, tapi Tuhanlah yang membuat begitu. Saya nggak bisa memelihara kamu karena mama mati." Tapi Aina ini ngomong, "Pak, enggak. Tuhan berbuat hal yang besar, yang hebat, Pak." Kemudian dia ceritakan mengenai si anak muda itu sudah menjadi pemimpin di sana. Kemudian ada banyak gereja, ada banyak orang bertobat, hampir ribuan orang bertobat. "Pak, Tuhan ada, Tuhan baik." Saat itu Roh Kudus menyambar mereka. Bapak ini. Bapak itu sadar. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia kembali, dia terima Tuhan Yesus kembali. Beberapa bulan kemudian, Bapak ini meninggal. But ada sesuatu hal. Saudara, saya percaya apa yang ditaburkan, apa yang Tuhan kasih. Kayaknya lupa. Kayaknya sepertinya Tuhan dah marah lupa. Tuhan baik sama saudara dari mula sampai sekarang. Kembalilah kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang punya integritas. Sekali ya, tetap ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Apa masalahmu? Sampaikan kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat kemuliaan yang besar. Kita perlu beritakan ini kepada Tuhan. Dan saudara, integrity is not a gift. Integrity is a choice. It's not a gift. It's a choice. John Maxwell, dia katakan akan hal itu. Saya percaya. Mari kita bangkitkan kembali ke integritas. Gereja kami pakai tahun ini adalah tahun integritas. Kita perlu bicara ya pada ya, tidak pada tidak. Kita perlu bicara mengikuti Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Doa saya, saudara bawa pulang ini, supaya anak cucumu boleh melihat, mendengar akan hal itu, dan merubah dunia ini. Sudah stoplah gereja jadi masjid. Sudah stoplah ada orang. Saya melihat ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Dan kami mendoakannya. Kami punya menara doa di gereja. Dan sekarang ini kami bikin satu menara doa yang tiap hari 24 jam itu on. Sasarannya saudara mau tahu, Amerika dan Kanada bertobat. Api ini lagi di bawah. Itu bukan dari kita punya, enggak. Karena kita dapat satu dari Tuhan, kita tangkap, lalu kita berkarya, bekerja. 24 jam, saudara. Dan saya melihat itu luar biasa. Yang sesuatu yang sangat sederhana sekali ingin saya sampaikan kepada saudara semua. Saya sadari ada Pak Steve, ada Pak Pendeta di sini. But saya mau katakan, gereja miss sesuatu itu karena Roh Kudus. Kita, orang-orang Kristen, tidak hormat sama Roh Kudus. Kita miss kuasanya. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dan saya percaya itu. Tapi orang yang terus ikutin itu, Roh Kudus
Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdosa sama padaku, sama Bapa, itu bisa diampuni, itu akan diampuni. Tapi kalau kamu berdosa kepada Roh Kudus, tidak diampuni. Sekarang ini pun, dan nanti akan datang, juga tidak akan diampuni. Saudara perlu perhatikan hal itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan lagi robah akan hal itu. Dan biarlah gereja di Korea, saya kaget baru mendengar satu kesaksian. Di dunia ini, gereja metodis yang paling gede, itu bukan di Eropa, bukan di tempatnya, bukan di Inggris, tapi di Korea. Protestan yang paling gede, jemaatnya ya, bilangin jemaatnya, dari jemaat. Itu yang terbesar. Itu juga di Korea. Pentakosta, gereja yang paling besar, Pentakosta yang besar sekali. Itu juga bukan di Amerika atau di Inggris, tapi di Korea. Tapi sekarang ini merosot jauh. Korea maju, saudara, itu karena Kristen masuk, kekristenan masuk di sana. Dan itu sesuatu yang kalau kita belajar akan hal itu, kita akan melihat, wih, luar biasa. Kita juga sedang doakan. Beberapa tahun lalu ada satu penglihatan bahwa kaki Dian itu terangkat dari Korea, datang ke Indonesia, ke Jakarta. Saudara, kita perlu doakan. Jangan sampai kehilangan lagi. Sekarang K-pop yang hebat. Modern, orang makmur banget Korea Selatan. Tetapi gereja kosong banyak turun, gereja kosong banyak turun. Kita sedang berdoa supaya di Indonesia tidak demikian. Tapi Indonesia boleh jadi berkat sampai ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa. Bahkan sampai akhirnya kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saya undang saudara-saudara semua, yuk kita doa Bapa kami. Sebelum saya tutup, doa Bapa kami. Siap? Masih bisa doa Bapa kami? Yuk, onin semua deh. Di-onin, biar sama-sama kita dengar suara sendiri, suara teman-teman. Biar rame. Doa Bapa kami. Ini doa kami. Doa kita biar Tuhan dengar. Onin, dibuka aja semua. Malu. Masih bisa toh doa Bapa kami. Kebangetan kalau doa Bapa kami aja nggak bisa. Bisa dong. Bisa dong. Ayo, bikin on. On semua. On. Ya, siap. Belum, ada yang belum. No. Malu. Nggak apa-apa. Lupa, nggak apa-apa. Doa Bapa kami. Oke. Saya duluan ngomong, baru you ngomong, atau mau otomatis sama-sama? Sama-sama aja, sama-sama. Oke, gue demen deh. 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Di kami hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapa, ajarkan kami akan hal ini, supaya kami boleh belajar seperti yang Engkau, mempunyai kerendahan hati, mempunyai kejujuran, suci hatinya. Apa yang kami pikir, kami kerjakan, kami lakukan, kami perkatakan, dan kami lakukan. Bapa, jadikan kami orang-orang integritas, supaya semakin kuat. Biar anak-anak kami melihat, papanya sungguh punya integritas yang baik. Contoh hidup yang baik. Ajar kami untuk boleh belajar untuk kerendahan hati, dan bisa mengampuni orang lain. Minta ampun kepada Engkau, dan mengampuni orang lain. Bapa, kami perlu belajar juga untuk mengampuni diri kami sendiri.
ada banyak orang yang tidak terima dirinya, kecewa dengan dirinya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan. Di matamu, Bapa, ampuni kami. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan penjahat sekalipun, kami harus kasihi mereka. Berkatilah anak-anak-Mu semua. Kami sudah dengar firman Tuhan. Sempurnakan firman ini, Tuhan. Buat kami masing. Dan ajar kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu bagi keluarga, teman, dan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba sudah berdoa. Amin. 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 Thank you. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Minta maaf. Terima kasih. Terima Karena kasih, saya nggak Hengki. pakai PowerPoint. Sorry. I miss. Oke. Thank you. Terima kasih Pendeta Hengki Pesulima. Terima kasih. Kiranya khotbah tadi akan lebih menguatkan kita dalam mengarungi perjalanan hidup kita selanjutnya. Amin. Thank you. Baiklah sobat-sobat semua, kita akan sama-sama berdoa syafaat dipimpin oleh salah satu penasihat persekutuan doa kita juga di hari ulang tahun yang ke-10 ini, yaitu Sobat Pendeta Denan Tumbelaka, alumni 72. Silahkan Sobat Denan. Teman-teman kekasih PSKD 1 Lintas Angkatan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Dengan ucapan syukur dan terima kasih, kami datang kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang mengajarkan kesetiaan, Allah yang mengajarkan integritas kepada kami anak-anak-Mu. Bahkan belum lama ini kami semua diingatkan kembali bahwa Engkau sudah mati dan bangkit buat kami semua. Kebangkitan yang merupakan bukti penggenapan janji-janji-Mu bagi setiap kami orang percaya untuk menerima keselamatan dan dapat menjalaninya dengan berkemenangan bersama-sama dengan Engkau. Hari ini kami bersukacita Tuhan, karena dapat merasakan salah satu bukti penyertaan dan pimpinan-Mu untuk persekutuan doa alumni PSKD 1 Lintas Angkatan yang sudah mencapai 10 tahun usia. Kami sungguh percaya bahwasanya kami tidak dapat mencapai usia 10 tahun dan terus berjalan ke depan tanpa Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi-Mu dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami menyerahkan segenap pengurus persekutuan doa alumni PSKD 1 dan semua alumni yang memberi diri sama-sama melayani Engkau melalui persekutuan doa ini untuk terus dipersatukan dalam tali kasih-Mu, untuk terus dimampukan, untuk terus saling menopang, saling menguatkan, dan melangkah terus bersama-sama melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Untuk semua alumni yang belum ikut Tuhan, jamah hati mereka, supaya mereka juga dapat mengenal Engkau lebih lagi, dan memberi diri melayani Engkau melalui persekutuan doa ini. Supaya pada saatnya nanti, kami semua dapat menjadi saksi-saksi-Mu, dan menjadi berkat buat sesama dimanapun Engkau pertetapkan kami berada. Di tengah-tengah sukacita kami, ada kekasih-kekasih yang saat ini sedang lemah, tidak berdaya Tuhan. Baik dalam keadaan sakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya.
Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu saat ini. Jamah mereka ya Bapa, biar kekuatan, biar damai sejahtera yang daripada-Mu, terlebih lagi pemulihan yang daripada-Mu dapat menjadi bahagian mereka dan mereka terima itu saat ini. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu secara khusus gereja-gereja yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia yang saat ini terus ada dalam ancaman teror dalam bentuk apapun Tuhan. Mampukan mereka untuk dapat terus melayani-Mu dengan roh yang menyala-nyala. Tetap sukacita dan percaya bahwa segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan warga dunia yang saat ini masih bermasalah dengan COVID-19. Menyerahkan tenaga-tenaga medis dan paramedis dalam biar terus ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Dan kepada setiap warga dunia untuk terus mentaati protokol kesehatan untuk membantu program pemerintah mengatasi penyakit ini. Menyerahkan juga pimpinan-pimpinan negara kami. Terus mereka dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik dalam menjalankan pemerintahan, dan melalui apa yang mereka lakukan, nama-Mu saja yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Secara khusus, kami bersatu hati mengangkat hamba-Mu, Pendeta Hengki Pesolima, yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai dia dan keluarganya, memberkati pelayanannya, dan terus memakai dia untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimanapun Engkau pertetapkan dia berada melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat ini segenap keberadaan kami dan juga semua kegiatan dan perencanaan kegiatan yang mau dijalankan oleh Persekutuan Doa Alumni PSKD 1 Lintas Angkatan. Semuanya hanya dalam pimpinan-Mu saja saat ini dan seterusnya ke depan. Dan biar segala sesuatu jadi sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Pendeta Denan Tumblaka Alumni 72. Sobat-sobat semua, kita sudah mendekati akhir, tapi mari sama-sama kita melihat penayangan video sekilas perjalanan Persekutuan Doa yang dilanjutkan dengan penayangan pengumuman Persekutuan Doa di mana bisa tercantum nomor telepon yang bisa dihubungi maupun nomor rekening yang bisa ditransfer untuk persembahan. Silahkan untuk tim multimedia.
Sobat-sobat semua, bagi mereka yang baru pertama kali hadir atau ingin mendapatkan informasi atau ingin menyumbang lagu, silakan hubungi di nomor-nomor yang telah ada di slide situ. Terima kasih tim multimedia untuk penayangan pengumuman nomor-nomor yang bisa dihubungi. Baiklah sobat-sobat semua, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Sobat Pendeta Denan Tumbelaka dan dilanjutkan dengan lagu penutup Bapak Terima Kasih yang akan dibawakan oleh Pendeta Herce Rompis. Teman-teman yang terkasih, alumni PSKD 1, pulanglah, jadikanlah kebenaran firman sebagai panduan dalam kehidupanmu. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan saat ini, mari kita siapkan hati, kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan segala ucapan syukur dan terima kasih, kami tutup ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lagu Bapak Terima Kasih. Terima kasih. Terima kasih sobat-sobat semua. Selamat malam Indonesia, selamat tengah malam. Selamat siang Eropa. Terima kasih. Salam sehat semua. Sampai ketemu next month. Bulan depan. Terus dah. Ya Franky. Bulan depan semua. Lagi. Sehat-sehat. Sehat semua. Ayo. Sehat-sehat semua. Sehat semua. Lagi. Terima kasih. Terima kasih. Hai Marta. Tuhan berkati semua. Pendeta Hengki, terima kasih. Terima kasih selagi semua. Thank you, Marta. Ingrid. Sampai ketemu. Selamat ulang tahun. Foto Kak. Bye Jerry. Harus nih. Ulang tahun. Thank you. Thank you Pak Hanes. Bye Herja. Dari Tina. Hai Mas. Thank you. Ya. Masih ingat. Apa tuh? Aku Fred kalau. Iya di foto semua dulu buka. Foto. Foto dulu. Oh ya foto belum. Fred mana dong? Foto dulu Han. Ya. Dibuka dulu kameranya, aku foto ya. Ya. Oke. Silakan teman-teman mau difoto. Iyalah. Oke.
ya teman-teman. Ini Belum juga dibuka semua, masih ada yang belum dibuka nggak kameranya? Ada tuh Kita Petri. dua kali Oh, ya. Fritz, Dua itu di kali bawah. ya. Wah, itu di mana nih? sobat-sobat, saya ingin Ini apa? sampaikan juga bahwa ibadah kita ini direkam dan akan ditayangkan di YouTube. Akan kita sampaikan. Mantap. Oke, tolong dibuka semua kameranya. Udah siap ya? Aku foto Ya, ya. aku punya Thank kamera. you. Robert Kalof nggak bisa karena kameraku lagi rusak. Oh, oke. Ya, fotonya Oke. aja. Oke. Itu dia punya kakak ada, si Fritz. Ini si Poni lagi telepon sama gua ini. Hengki. Mana? Oi, salam ya. Yo. Salam. Dia mau telepon sama lo katanya. Iya. Telepon. Siap-siap ya, kita foto ya. Satu, dua Oke. kali. Galita. Aku foto dua kali. Galita. Jadi aku foto dua Virgo kali udah ya. nggak ada Virgo. Dalita Oke. Jerry. Udah, Pola. Bye. Bye. Jerry. Bye. Tiga. Bye yo. Bye bye. Screen berikutnya ya. Screen berikutnya. 1, 2. 1, 3, 5. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Satu karena pesu 5. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Senyum dong. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Oke. Thank you. Kalau tuh papanya Om Bem kalau ya. Kenapa? Thank you semua. Ibu Salam guru buat Rensi. udah masuk ya, Ibu guru. Rensi mana Rensi? Bu Evi. Lisa. Ibu Evi. Bye. Ya. Si Evi. Bye. Carla. Berkati. Bye Herce. Ya, thank you, Cek. Bisa mana Rensi? Fritz, apa kamu namanya Wim ya? Kenapa? Papamu namanya Wim. Oh iya betul. Ya, tahu aja. Dia tahu. Lupa ya? Lupa. Apa? Paula. Oh, Paula. Tahu. Karena kan tinggal di Keramat dulu, Pol. Iya, ya Klop. Ya. Salam ya Fritz. Iya. Kapan datang, Pol? Kapan datang? Nanti aku Nanti kabarin. habis pandemi. Iya, Klop, Hengki, Klop. Atau Pasti kita diundang, datang. atau kita diundang ke sana, Paula. Itu ya Naflen. Kalau mau ke sini datang. Bayar sendiri-sendiri. Dafrit. Semuanya, jadi nggak di. Sama si Hengki. Apa kabar Hibi? Ini macam-macam. Sampai kita berjumpa. Bye bye.